Assalamualaikum, Legend Enjing, sahabat Facebook, YouTube. Kita jalan kaki lagi. Kali ini kita akan berjalan kaki sejauh 5 kilo ke Kampung Cicadas. Kampung Cicadas itu salah satu kampung yang ada di sebelah selatan, lingkar selatan ya. Kalau kita melihat Google Maps itu adalah Jalan Tatanugraha sebelum Tespong ya, sebelum Tespong. Kita ini masih di Balandongan sebetulnya di wilayah perbatasan Kelurahan Sudajaya Hilir dengan Jaya Mekar ya. Saya saat ini sedang berada di Jalan Ama Erpol ya. Jalan Ama Erpol itu jalan yang menghubungkan Jalan Balandongan dengan Jalan Sudajaya Cicadas ya, atau Jalan Widya Krama dengan Jalan Tatanugraha ya. Nah, ini Jalan Erpol ya. Dulu ya tahun 80-an jalan ini masih tanah. Kemudian dipenuhinya di sisi nanti di Pinuhan Kujukut ya. Tengahnya itu ada Jalan Satapak ya. Jalan Satapak karena memang yang mau lewati jalan ini dulu lebih banyak menggunakan jalan kaki karena untuk dilalui mobil mah sulit. Selain masih tanah, biasanya kalau hujan itu kan sok ledoknya si tanah teh. Kadang-kadang si mobil itu ya slip ya. Slip ya. Slip tuh jadi temajunya upami tanah blok atau ledok. Nah begitu, jadi jalan ini dulu masih tanah, kemudian mulai dibalai atau diaspal itu sekitar tahun 2003 lah. 2003 setelah jalan utama Balandongan diaspal tahun 98. Dan ini di sini dulu belum ada perumahan seperti ini ya, masih sawah pul ya, masih sawah pul sampai ke utara itu ke lingkar selatan masih sawah pul. Sekarang mah sudah penuh oleh bangunan lah, sudah dipenuhi oleh bangunan, bahkan sudah ada perumahan ya, perumahan. Nah ini dulu di sini ada gonggo ya, kalau dalam bahasa Sunda mah loteng ya. Ini ada gonggo dulu, ini juga masih ada gonggo, cuman kalau dulu mah si gonggo ini teh menggunakan pohon kelapa ya, jembatannya teh jadi tidak ditembok, menggunakan pohon kelapa anu dipotongan dijajarkan ya, dan itu cukup kokoh atau kuat ternyata ya pohon kelapa itu, meskipun pernah kesini mungkin dilalui oleh kodogong tapi tidak patah ya si si pohon kelapa teh di sini mas. Nah ini dulu bukan rumah gini ya, sawah di teh dulu mata penuh sawah. Nah, begitu ya, jadi memang selama 2,5 dekade atau 25 tahun ini kita lihat bahwa dampak pembangunan memang begini ya, atau dampak kemajuan lah, bukan dampak pembangunan. Dampak kemajuan zaman ini begini ya, sudah mengubah sawah menjadi bangunan, kemudian mengubah mengubah galengan atau pematang, mengubah galengan menjadi jalan-jalan atau gang-gang beton ya. Kita nanti akan melintasi juga jalan atau gang ya, gang yang melintasi pesawahan. Kita nanti akan melintasi itu juga ya. Ya pembangunan ini kan bukan apa-apa karena memang kebutuhan juga ya, kebutuhan manusia sebagai kebutuhan pokok bangunan juga ya. Meskipun kadang-kadang memang selalu ada yang mesti dikorbankan, salah satunya kan pesawahan yang dulunya ini area pesawahan full, saat ini menjadi lebih didominasi oleh bangunan. Nah kita saat ini melintasi Susukan Gede dulu ini. Nah dulu jembatan ini ngahiji, tanya si jembatan teh panjang tanpa ada besi begini. Nah ini Susukan Gede. Kalau di video memang tempat kecil ya. Ngan ai dulu, makanya ya teh banyak batu. Mungkin batunya sudah diawaan ya.
Dulu mah banyak batu, batunya ini mungkin dialaan atau dijadikan apa ya, talud biasanya. Tuh kan sini ini sudah ditalu, dulu mah tidak ditalu, dan selokan ini, susukan gede ini kalau dulu mah pinuh cai natanya walaupun musim panas pinuh, selain penuh juga selalu dijadikan tempat kanggo ngala udang ya, untuk ngonte ngala ngala udang ya. Udah simpel ngala udang mah gening teu kudu diusupan ya, cukup di naon gening di ngagunakeun tarasi nya, eta si udang teh langsung ka sisi nya. Itu teknik ngala udang ya. Pak Caca, Pak Mip, Pak Caca punten ya, abi mau tiasa iya ya kegiatan kita budaya lapangan lah. Ya punten sih. Jadi begitu susukan gede. Nah ini sudah memasuki wilayah Cicadas. Dulu ini ya, dulu itu bukan dulu ini. Dulu wilayah Cicadas ini terbagi menjadi 3 sebetulnya, ada Babakan ya. Kalau Babakan kan kampung enggal ya, makanya disebut Babakan teh kampung enggal. Jadi ngababak heula. Ngababak itu kan bahasa Melayu sebetulnya, membuat babak ya. Babak itu episode, pangintennya episode enggal, makanya disebut kampung Babakan anu palih wetaneun Cicadas. Kemudian yang lama, Cicadas lama itu di sebelah selatannya gitu, disebut lagi Cicadas Girang ya, karena ada 2 Cicadas, ada Cicadas Girang, ada Cicadas Hilir. Nah penamaan ini berlangsung setelah era kemerdekaan sebetulnya. Kalau penamaan kampung-kampung yang identik dengan kampung lainnya biasanya setelah zaman Belanda ya, setelah muncul kabupaten ya, kota madya begitu. Nah, kemudian yang bagian ketiga nih, yang ini ya. Kalau yang bagian ini mah dulu kampung ini bukan Cicadas namanya, tapi Padangeyang ya, Padangeyang. Capek Padangeyang ya, bukan capek karena jalan kakinya. Jalan kaki sambil ngomong ternyata agak capek dan manjak ini tuh jalannya. Nah, Padangeyang dulu itu nama kampung ini ya. Disebut Padangeyang itu memiliki 2 makna ya. Yang pertama memang si kampung ini ada di 2 kampung, diapit oleh 2 kampung ya. Diapit oleh 2 kampung, yaitu kampung Nyangegeng yang sebelah utara atau saat ini bernama Ciwaringin ya. Dulu mah Nyangegeng ya. Nah kemudian yang kedua, Padangeyang ini memang ada di tengah-tengah antara kampung tadinya Ngegeng dengan apa teh dengan Cicadas. Nah makanya disebut Padangeyang. Padangeyang kalau diterjemahkan atau diartikan secara letterlek Padangeyang ya, Padangeyang. Tapi ada juga yang menerjemahkan bahwa Padangeyang itu artinya Padang Eyang, ada yang begitu ya. Itu mah terserah lah, yang jelas bahwa saat ini mah tidak diberi nama Padangeyang ya, sudah Cicadas atau Ciwaringin bahkan ya, sebelah sana ya, yang sebelah utara. Nah jadi begitu. Nah ini dulu penggilingan padi ya. Ini nama tos aya yang penggilingan padi itu, karena memang apa ya, memang lahan pertaniannya pun sudah mulai jarang ya. Jadi dulu di sini ada penggilingan ya. Tapi ayeuna mah tos tah ya, mungkin kalau kita ke dalam tapi dikunci kayaknya. Kita akan melihat bekas-bekas kulit padinya ya. Akan terlihat kulit-kulit padinya, cuman ya dikunci itu. Nah, kita sudah memasuki kampung Padangeyang atau Ciwaringin atau Cicadas ya. Nah, dulu memang kampung ini bernama Padangeyang ya, karena ada di tengah-tengah. Nah, penamaan yang kedua itu dengan alasan ada sebuah makam di sebelah sana sih ya. Sebelah sana itu ada makam, makanya kampung ini diberi nama, dijuluki Padangeyang. Padang itu artinya tempat yang caang ya.
Eyang itu artinya kakek buyut, ya, kakek buyut. Begitu ya, jadi memang masih kene banyak sih sebetulnya ininya apa areal persawahan di sini juga di kampung Padangeyang ini. Kita akan memasuki Cicadas ya. Kita eh, di sini dulu ada SD Impres ya, SD Impres Cicadas. Saat ini memang sudah tidak ada lah, karena SD Impres itu kan zaman Pak Harto ya, singkatannya kan instruksi presiden. Jadi presiden saat itu melihat bahwa di Indonesia masih banyak wilayah-wilayah yang tidak memiliki atau belum memiliki gedung-gedung sekolah, termasuk di kita ya, di Cicadas ini kan ada dua ya kalau tidak salah di kita itu SD Impres itu. Jadi zaman itu, waktu itu Pak Harto menginstruksikan supaya Menteri Pendidikan ya untuk membangun sekolah-sekolah yang ada di wilayah, meskipun dengan kondisi ataupun dengan bahan bangunan yang ala kadar. Karena dulu mah SD Impres itu identiknya dengan bangunan kayu ya, kayu anu diantep ya, asli itu dulu ini kayu loh. Nah, ini nama setelah menjadi SDN, sekolah dasar negeri ya, sudah bukan kayu lagi, menjadi bangunan yang permanen. Nah, kebanyakan dulu SD Impres itu memang bangunannya itu kayu ya. Kayu yang dientep ya, karena memang Impres itu lebih ke apa ya, lebih untuk menggali swadaya atau lebih menggali potensi yang ada. Saya ambil contoh, misalkan untuk membangun gedung Impres itu dulu pemerintah lebih mengoptimalisasikan kegiatan yang digagas oleh TNI ya. Ada yang disebut dengan AMD, Andri Masuk Desa. Bahkan bukan hanya untuk membangun SD Impresnya, Andri Masuk Desa atau AMD itu juga membangun fasilitas lainnya, misalkan sarana ini nih, tiang listrik ya, kemudian infrastruktur lainnya ya. Tiang listrik pun dulu itu kan dibangun atau didirikan ya oleh AMD tiangnya. Kalau untuk pemasangan kabel tentu saja oleh PLN ya. Nah, jadi dulu itu memang begitu ya. Jadi pemerintah pusat itu mencoba mengoptimalisasikan potensi-potensi atau sumber daya yang ada di setiap wilayah. Jadi ini hal baik sebetulnya. Jadi apapun kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di saat itu memang bisa dicontoh. Kita tidak boleh apa ya, tidak boleh memandang bahwa di zaman dulu atau di zaman Orde Baru itu jelek semua. Ya tidak begitulah. Sama halnya dengan begini ya, saya mesti menyinggung juga nih masalah pendidikan. Dengan ujian nasional yang sudah diganti oleh asesmen nasional ya. Kalau di zaman dulu ya, di zaman tahun 80-90-an ketika kita teman enak kan PPDB-nya. Kalau dulu kan pendaftaran masuk ke sekolah itu menggunakan NEM ya. Nah, dengan menggunakan NEM ini si siswa ternyata lebih mawas diri ya. Jadi dia itu mengestimasi apakah saya masuk nih, layak tidak masuk ke sekolah ini. Setelah dia membandingkan antara passing grade yang dipasang di papan pengumuman sekolah tujuan ya dengan raihan NEM yang dia peroleh gitu. Jadi si siswa teh tanpa perlu dijelaskan pun dia sudah menjadi lebih mawas diri, artinya sudah introspeksi dulu sebelum dia daftar ke sekolah tujuan. Nah, dulu itu padahal dulu tidak menggunakan pengumuman digital ya. Cukup ditempel di pengumuman, tidak menggunakan digital, cukup ditempel di pengumuman. Kemudian si anak itu, si siswa yang mau daftar teh langsung bisa menyimpulkan, oh saya mah masuk ke sekolah ini kemungkinan besar di peluang diterimanya itu sangat kecil, maka saya akan memilih sekolah yang lain. Begitu ya, beda dengan saat ini ya. Saat ini kan karena tidak menggunakan NEM,
tidak menggunakan nilai-nilai yang apa dia hanya menggunakan nilai rapot ya, nilai rapot, sementara nilai rapot itu kan diperolehnya itu di internal sekolah ya, selama 3 tahun, atau kalau SMP MTS itu hanya mengupload nilai semester 1 sampai 5 kan. Ini artinya apa ya, beda dengan Eptanas kan. Kalau Eptanas itu 1 kali ya, 1 kali, kemudian nasional serentak, nilai yang datangnya pun apa adanya. Saya yakin ya, pengisian nilai raport siswa itu tidak mengedepankan apa adanya, tapi lebih ke apa ya, mungkin ya karena memang kita mesti mengejar yang namanya KKM ya, jadi nilai itu tidak boleh di bawah KKM. Kemungkinan besar itu si nilai itu akan ditambah gitu. Salah jalan. Salah jalan itu kayak jadi ke jalan deh itu. Kita memang salah jalan, tidak fokus ya. Nanti sebentar ya. Bentar. Nah, nilai raport, kemudian nilai ujian atau ulangan saat ini ya berbeda lah dengan dulu. Kalau dulu tuh memang fair ya. Artinya fair itu kalau misalkan kita mendapatkan nilai 3 di matematika di NEM ya, atau mendapatkan nilai 3, 4, 5 ya, sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu, tidak ditambah atau tidak dilebihkan. Paling mana ya jalan ke sawah teh tadi batuk itu ya. Kita mencari dulu jalan. Bu ya, Pak Yun ke pasar ke sawahnya. Mohon ya. Kang, punten. Nah, ini jalan yang ke sawah, nanti akan menyambung ke Pangkalan, Kampung Pangkalan. Nah, jadi begitu ya. Kalau dulu kan menggunakan NEM, ya mantep. Jadi kemana mending katanya. Ini masih Kampung Cicadas ya. Kita akan menuju ke sawah, di mana sawah-sawah ini dilalui oleh gang. Sudah seperti ini sih sebetulnya di kota-kota lain juga, jadi wilayah yang memang dulunya areal persawahan sudah mulai dilalui oleh gang ya. Jadi kayak di Jepang ya. Cuman bedanya mungkin kalau di Jepang gangnya teh ageng ya, duka kata ada habis kan hitungan, memang begitu ya. Nah, ini masih Cicadas, ini juga masih Kampung Cicadas. Dulu mah ya teh Kampung Cicadas yang ini nih ya, bumi nate paling enggak 5 ya, ini nama terus puluhan tuh ya, karena jumlah apa pertambahan penduduk di kita itu memang cukup tinggi lah dalam 1 tahun, bahkan selama 2,5 dekade ya, di tahun 88 sampai ke tahun ayeuna itu cukup tinggi ya pertambahannya ya. Kita bisa menganalisanya melalui, jangan jauh-jauh melalui sensus lah, melalui DPT saja ya, daftar pemilih tetap itu di tahun ke tahun teh di pileg kapileg itu semakin terus nambah. Enggak. Nah, jalan ini memang bisa dilalui oleh sepeda motor ya. Jadi untuk orang Cicadas yang ingin ke Kampung Pangkalan memang cukup simpel, hanya dengan melintasi atau melewati gang ini. Nanti di situ tadi kan ada susukan gede nih. Nah, bukan ujungnya, tapi si susukan gede ini sampai ke Pangkalan. Sampai saat ini masih biasa digunakan untuk nyuci pakaian ya, si cai nate. Kita akan videokan nanti. Masih digunakan untuk nyuci pakaian, kemudian masih digunakan untuk nyuci kukumbahan ya, masih digunakan untuk itu. Ya Allah.
saya nanti akan mengupas mesti sambil duduk ya. Kalau kalau kemarin kan sambil sambil nagok, jadi pembahasan teh mendalam ya. Nama kita jalan-jalan yang ngebahasnya kayak itu kadio we nya. Namanya jalan-jalan naon anu katingali dibahas. Kebun naon ini kebun kacang. Pacaca kebun kacang ya, kacang panjang ya. Kalau kacang panjang masuk mengunuki tanya supaya memang bukan merambat ya. Begitu. Nah, aipau mah damang aipau. Nah, ini kita akan memasuki kampung Pangkalan ya. Pangkalan sudah saya bahas eh, seminggu sebelumnya, seminggu lalu ya tentang Pangkalan. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, sebelum menutup saya ingin memperlihatkan dulu bahwa susukan gede yang tadi itu memang masih digunakan oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai ini untuk kukumbahan. Untuk kukumbahan, kalau ke sana tuh ke sebelah sana kita akan mendapati kampung Cibodas. Cicadas Silir ya, bukan Cibodas. Cicadas Silir ya. Tadi akan Cicadas Girang ya. Yang itu Cicadas Silir ya. Ya nanti kalau ke sebelah sana terus ke Bang Bayang, ke Cipeut ya. Kita nanti lah akan telusuri kampung-kampung yang ada di sepanjang Sungai Cimandiri ya. Karena memang di situ banyak sekali menyimpan kisah ya, menyimpan kisah, maksudnya kisah-kisah yang memang cukup fantastis ya, sehingga ayah naon teh di Gunung Arca mah ya iya cenah ya, lamun ka Gunung Arca jam 3 atau jam 4 sonten sok teu bisa balik cenah nya, karena aya anu naon, aya anu naon ya, aya nu naon nutupan lah, nutupan paningali kita, jadi bakal kasasab cenah nya. Nah, begitu ya. Nah, ini kampung Pangkalan tuh aya Pak Aceng tuh, Pak Aceng. Pak Aceng ke mana Pak Aceng? Kacai cenah. Pasti micen ya. Pasti bakal micen. Nah, ini kampung Pangkalan tuh kan. Cek ABG masih kene yang ngeyesehan tuh si jembatan ini tuh masih dia ngeyesehan ya. Jadi memang karena mungkin cainya teh agung badak ngagulidak, jadi dianggap tidak, meskipun tidak higienis sebetulnya, tapi dah kumaha deui nya cai ngagulidak. Dan ini adalah tugas apa, tugas siapa ya, ya untuk mensosialisasikan penggunaan air bersih bagi masyarakat ya. Tapi tidak digunakan untuk konsumsi ya. Kalau air di yang tadi tidak dikonsumsi, hanya digunakan untuk kukumbahan. Begitu ya. Demikian, sekian dulu. Wassalamualaikum.